Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyya nafsi bi taqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Babul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini Allah masih mengaruniakan kita sehat, selamat, dan tentunya juga nikmatul iman wal Islam, istiqomah. Semoga selama hidup nikmat-nikmat ini menjadi warisan untuk kita semuanya, dan sampai kelak kita menghadap Allah kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak ibu rahmatullah, monggo kita lanjutkan untuk kajian tafsir rutin kita. Alhamdulillah, sekarang kita insya Allah akan masuk ayat yang ke-60 ya. Ayat yang ke-60, dan insya Allah nanti mungkin bisa tambah ke 61 insya Allah. Saya bacakan ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa, dan ingatlah idistasqa tatkala istasqa Musa liqaumihi, orang-orang atau kaum Nabi Musa istasqa meminta air kepada Musa. Nah, dari perkataan istasqa kita ingat dengan istisqa, sholat istisqa. Ini sholat istisqa kan sholat memohon air, memohon air hujan, memohon air dari langit, air hujan. Tapi intinya kan memohon air ketika tidak ada air, ketika kekurangan air, ketiadaan air sehingga mereka membutuhkan air. Maka pada kondisi seperti itu, ya kita harus menampakkan apa kehinaan kita, lemahnya kita, dan butuhnya kita kepada kemurahan Allah, kan gitu. Makanya kita banyak istighfar, banyak taubat, kemudian sholat istisqa. Jadi kita sampaikan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi bagaimana ketika Rasulullah sholat istisqa, jadi Rasulullah itu pergi keluar menuju tempat sholat itu dalam keadaan tawadhu. Itu istilahnya kalau bahasa Jawa ini melas. Jadi kalau kita orang mundur-mundur itu kalau anak supaya dikasihani gitu. Jadi kita bayangkan ketika itu kita kepada Allah gitu. Jadi kalau manusia kepada manusia kan mungkin anak membi dan begitu kepada bapaknya ibunya supaya merengek gitu, supaya diberi uang, supaya diberi apa gitu. Nah itu sama seperti kalau hamba kepada Allah. Jadi seperti itu. Tawadhu'an mutadzallilan mutakhashsyi'an gitu. Jadi betul-betul merendahkan diri sehina-hinanya di hadapan Allah.
Maka kemudian Rasulullah mengatakan, cukuplah kamu dengan ini. Jadi ya kita harus begini. Bagaimana keadaan kita tanpa taubat, yang ada malah menentang, menyelisihi Allah. Bagaimana kita akan diberi air hujan, bagaimana kita diberi air, sementara kita tidak bertobat dan kita justru membakar dan berbahaya. Maka dalam hadis Ibnu Umar disampaikan, walam yumna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatar minas sama. Ini sering masyhur kita dengarkan, dan orang-orang itu mereka tidak menahan zakat harta mereka, melainkan ditahan untuk mereka rintik-rintik hujan dari langit. Walau al-bahaim lam yumtaru, seandainya bukan karena hewan-hewan ternak, maka mereka tidak akan diberi air hujan. Dalam hal ini berarti menunjukkan gara-gara. Jadi yang membuat orang atau manusia tidak diberi hujan itu karena mereka menahan zakat mereka. Ini kan kalau sedekah kan sunnah, kemuliaan, keutamaan. Tapi yang wajib zakat bagi yang mampu, yang punya kewajiban mengeluarkan zakat, dan itu tidak dikeluarkan. Maka imbas atau akibat dari ditahannya atau menahannya mereka zakat, mereka tidak mau zakat, maka jazaa'u min jinsil amal, balasan seperti sesuai dengan jenis perbuatan. Orang menahan hartanya tidak dizakatkan, maka Allah menahan air untuk tidak dicurahkan. Jadi sama-sama menahan. Kowe nahan tak tahan. Andai kata orang berzakat, Allah akan menurunkan hujan gitu. Tapi kalau dia tidak berzakat, ditahanlah hujan. Maka sekiranya kalau bukan karena ada hewan ternak di dunia ini, hewan-hewan yang ada, maka mereka tidak akan diberi hujan. Jadi aslinya hujan itu bukan untuk kita, tapi untuk hewan-hewan itu. Karena mereka butuh air, butuh air gitu. Nah itu. Jadi sampai seperti itu. Jadi balasan akibat dari. Jadi ketika orang kelaparan, orang kekeringan, kemarau panjang, tidak. Nah itu kalau dalam kamusnya iman Islam itu adalah karena kemaksiatan. Gitu. Nah, kalau orang sekarang wah ini siklus alam ini itu, gitu. Itu kan dugaan manusia. Maksudnya orang cuma udah ada gado kan gitu, ilmu iten, ilmu gitu. Jadi tapi ada di balik itu. Makanya kalau dalam orang sains, orang ilmuwan itu kan fenomena alam, bahasanya begitu, fenomena alam. Kalau dalam kamus agama ini kan semuanya ada sangkut pautnya dengan masalah kedurhakaan dan ketaatan. Nah itu. Jadi kalau kita banyak main doa, hujan pokoknya angin, juga ya siklus alam begitu. Nah, itu. Kalau kita menyadarinya tidak semua hanya di situ. Ada sesuatu yang kembali itu yang harus kita khawatirkan. Nah di sini memang Imam Al-Qurtubi ini sering melebar, sering memanjang melebar ke persoalan fikih. Dan sebelum ini membahas tentang masalah surat istisqa, yang mungkin kita tidak perlu memanjang lebar. Jadi supaya kita fokus ke tafsir dulu. Nah jadi ceritanya kemarin kita sudah singgung bagaimana orang-orang Bani Israel itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tapi di saat itu mereka kan dalam kondisi dalam tanda kutip dihukum Allah kan. Mereka 40 tahun terombang-ambing di padang pasir, pokoknya supaya nomaden. Jadi mereka tidak bisa hidup nyaman, hidup tenang karena yaitu bagian dari hukuman Allah kepada mereka. Jadi mereka dibuat Allah kesulitan dalam kehidupan mereka, karena ya perbuatan dari mereka sendiri kan gitu. Nyelawain diri kan gitu. Kalau taat enak, ini karena tidak mau taat malah bersulit Allah kan gitu. Tapi
di samping itu atau meskipun demikian orang-orang Bani Israil tetap diberi nikmat yang luar biasa dari Allah. Bahkan oleh Allah diberi makanan minuman dari langit itu manna wa salwa. Tapi tetap mereka kan menurunkan hidup dengan gitu, hidup terus berjalan. Nah, hidup di padang pasir itu kan perjalanan mencari tadi tanah yang dijanjikan itu kan panjang, 40 tahun kita bisa bayangkan. Makanya di gurun Sinai, di gurun yang tandus itu akhirnya mereka mesti kehausan. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa, wa ini tasqa Musa li qaumihi. Jadi Allah Nabi Musa memohon istisqa, memohon hujan, memohon air hujan dari kepada Allah untuk kaumnya. Tentu tidak serta-merta, tentu ada permintaan dulu kan. Jadi kaumnya mesti Musa aku, nah gitu. Berikan kita air hujan, air minum kan gitu. Di padang pasir, tidak bisa bayangkan. Maka kemudian fakulna kami Allah katakan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu kepada batu itu. Nah, ini ada batu khusus. Tidak tahu sekarang batunya di mana. Wah, jadi batu ini bukan sembarang batu, ya, bukan sembarang batu. Jadi namun pada pasirnya bukan. Makanya batu ini konon banyak riwayat. Ada yang mengatakan ini batu ini sejak Nabi Adam, jadi surga. Jadi Nabi Adam bawa batu dari surga. Nah itu turun kepada Nabi sampai Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib sampai Nabi Musa. Nah, itu. Kemudian batu ini konon sebesar, ada yang mengatakan seperti sebesar kepala manusia, seperti kepala kita dari Semonowi kan gitu. Ada yang mengatakan semacam batu granit, granit itu. Dan ini pun langka nih, granit. Panjang lebarnya satu hasta berarti kan satu. Dia hampir setengah meter ya, jadi 30-an senti, kurang lebih 30 senti. 30 kali 30, yang hampir sama nih. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan sebesar kepala kerbau. Nah, kepala kerbau mungkin bukan waktu. Berarti waktu kerikil, waktu betul kecil yang ada. Kalau kita kan batu yang sekarang menjadi istimewa kan acara swasta itu juga konon juga dari itu dan sama. Ini batu ini beda dari batu ini, tapi sama menurut riwayat, sama-sama batu yang tidak sembarang batu. Tapi juga dari riwayat batunya besar itu sebesar Nabi Musa. Jadi sekitar 10 hasta berarti Nabi Musa berarti kalau satu hasta misalnya cuma 30 cm, berarti kayak 10 3 meter. Jadi Nabi Musa dulu orang dulu kan semakin semakin tinggi ya. Dulu kan Musa pohon kelapa yang mungkin bisa ya. Nabi Adam kan 40 hasta kan gitu. Jadi memang tinggi. Nabi Musa sekitar itu. Dia sudah mengatakan sebesar itu. Tapi pendapat yang paling banyak kan di sekitar sebesar kepala kerbau, kepala manusia, jadi bisa pokoknya lumayan bongkahan batu itu. Nah itu nanti dibawa, diletakkan di punggung keledai gitu. Jadi berarti memang tidak kecil gitu. Kalau kecil kan dikantongi, berarti kan suatu gede nyata gitu ya. Tidak besar. Nah batu ini, disuruh Allah untuk Nabi Musa supaya kamu pukulkan tongkat kamu itu ke batu itu. Fang fajarot minhu. Maka kemudian memancar darinya isnata asyrota aina, 12 mata air. Kita tidak bisa bayangkan, ini yang mujizatnya tidak bisa terbayangkan. Kita mungkin membayangkan, tapi kejadian yang hakikatnya kan kita tidak tahu. Jadi memancar, kalau dalam ayat yang lain fambar jasad
jadi mulai memancar ketok serat gitu. Kalau fajarot itu memancar dan melimpah-limpah gitu ya. Kalau di Sidoarjo itu lumpur lati itu lainnya itu belucap itu. Tapi ini limpah-limpah kurang-kurang. Fajarot itu isnata asyrota air 12 mata air. Konon ini ternyata jumlah suku Bani Israel saat itu. Jadi kalau sekarang klan Bani gitu. Jadi ada 12 suku. Suku ini kan jumlahnya 12 pas gitu. Konon bentuknya batu itu ada tadi riwayat apa pembukaan, tapi ada yang mengatakan persegi panjang. Jadi kalau misalnya persegi panjang balok, batu balok itu pas dipukul itu nanti tiap sudutnya itu keluar 3 mata air. Jadi pas sudut kanan kiri nanti keluar 3 pas rolas. Jadi nanti istilahnya ketua sukunya itu masing-masing apa namanya istilahnya yang kalau sekarang sih mengkoordinir gitu. Jadi istilahnya dia maju jadi dan mereka tahu masing-masing ini mata air ini bagian sukuku, bagian sukuku 12. Nah, aku kurang padahal kalau dipikir-pikir batu sempurna bagus. Kalau saya bisa kulkas musuhnya ketika berarti kan paling bajunya mengira liter. Tapi itu bisa untuk 12 suku dari Israel saat itu. Jadi konon itu mereka perjalanan batunya ditaruh di atas berbagai jalan. Nanti ketika sudah mereka berhenti istirahat, diturunkan Nabi Harun, Nabi Musa yang mukul tongkatnya ke batu itu keluar air yang ya secukupnya itu untuk orang-orang itu. Jadi meskipun mereka hidup terlunta-lunta di padang pasir, kenapa istilahnya kayak bahasa kasir gitu bawa kulkas. Jadi bayangkan kita mungkin menteri berarti mereka tadi dalam jalur dimanja Allah betul. Nolak jalur kayak edan kan turuti kan gitu. Makan dan itulah. Jadi ini kan harusnya orang Bani Israel orang Yahudi itu bersyukur banget ya. Mereka kan minta ini minta itu dituruti Allah kan gitu. Orang benar itu. Mereka pada dalam masa hukuman gitu. Mereka di 40 tahun itu dihukum Allah itu diberi nikmat seperti itu nikmatnya. Maka tadi disebutkan 12 kata qad alima kullu nasin masyrabahum. Jadi mereka sungguh mengetahui setiap mata airnya. Jadi setiap suku, setiap kabilah, baik dari mulai ketua sampai anggota-anggotanya tahu masyrabahum. Jadi mata air minuman mereka dari mata air yang mana? 12 tadi. Jadi tidak perlu rebutan, tidak perlu yuyuan, bisa-bisaan, sudah tercukupi. Jadi kalau bukan mujizat nggak mungkin masuk semua itu baju semua kain. Ini kembali ini mujizatnya Nabi Musa, tentunya untuk kesejahteraan kaumnya. Gitu. Makanya kemudian kulu washrobu min rizqillah. Maka makanlah, makan apa? Yang tadi kemarin mana wasalwa itu. Washrobu berarti kalau kulu berarti makan salwanya. Di salwa kan apa burung puyuh panggang. Jadi nikmat banget ini. Kulu wasyrabu dan minum apa? Mana yang kata para ulama itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Jadi enak banget ini. Plus ini tadi air minum air ini udah 12 mata air itu. Jadi istilahnya wis bersyukur wis nikmat banget. Wala ta'tau fil ardi mufsidin, dan jangan membuat kerusakan atau mendatangkan kerusakan di muka bumi. Jangan menjadi orang-orang yang merusak muka bumi. Itu menunjukkan kuduni, mestinya idealnya kalian makan minum rezeki Allah tadi dengan apa ridho, ikhlas, lapang, senang, ikhlas, ridho, qanaah, nerimo, itu sudah lebih dari nikmat kan gitu.
Tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi perintah dengan kenyataannya menunjukkan seperti ini perintahnya begini, tapi kenyataannya bertolak belakang. Gitu. Jangan kamu menjadi orang yang merusak di muka bumi ini, kenyataannya jadi orang yang merusak. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita juga. Jadi kalau kita diberi Allah rezeki, kita harus bersyukur, kita harus qanaah, nerimo pantun dan gitu. Jadi bahkan kita bersyukur. Ya, ini manusia itu memang ya ini berarti kita disuguhi salah satu tipe negatifnya manusia itu tidak bersyukur. Sudah diberi itu saatnya terbentuk Jawa ini jalur ini, nah, kayak anak diberi, kayak anak kan gitu. Gue jalur apa tak turutin loh, saatnya gitu. Sekali minta, nyanyi gitu. Kemudian bersyukur ya, dengan apa bersyukurnya ini ya, kemudian jadi anak, kalau anak kepada orang tua jadi anak yang patuh, taat, berbakti kan gitu. Nah, pokoknya tak turuti loh kan gitu. Nah, kita sama kepada Allah kan gitu. Allah menuruti, memberikan kita apa yang kita inginkan. Apalagi tadi kisahnya dari Israel, apa yang dituruti, kalau apa tidak ini. Harusnya bersyukur, harusnya patuh, taat, jadi hamba Allah yang pandai bersyukur, tapi kenyataannya tidak begitu. Nah, manusia itu kufur nikmat. Maka ini yang harus kita waspadai juga. Ini meskipun ini sifat-sifatnya orang Bani Israil, tapi ini juga bisa saja. Nah, kita sama-sama manusia, mereka manusia, kita manusia sendiri. Kalau mereka bisa begitu, kita pun juga mungkin bisa begitu. Makanya kita diberi cerita begini supaya ojo men jangan sampai punya sifat rata sama seperti Bani Israil. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat yang 61 ya. Ayat yang ke-61 agak panjang tapi insya Allah tidak masalah. Nah, tadi kan kita sudah disuguhi betapa luar biasanya Allah memanjakan orang-orang Bani Israil dengan pemberian karunia yang luar biasa seperti itu, mukjizat yang seperti itu bisa membuat nikmat Bani Israil. Tetapi kita lihat di nanti ayat 61 ini yaitu kembali watak manusia, terutama wataknya Bani Israil. Jadi dalam ayat 61 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kita potong sampai di sini dulu. Wa idh qultum, dan ingatlah tatkala qultum kalian berkata, kalian Bani Israil. Jadi kita diingatkan, diberi kisah tentang bagaimana Bani Israil itu berkata kepada nabinya, Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, wahai Nabi Musa. Jadi kalau dalam bahasa kesopanan ini contoh, misalnya kesopanan yang ketidaksopanan Bani Israil ngomong kalau bahasa kita kan jangkar ya, jangkar. Ya Nabi, ya baginda itu kan, Musa. Jadi ini kan kalau menurut bagian Nabi ini termasuk contohnya. Lancarnya orang Bani Israil gitu, menyebut nabinya langsung jeneng ini. Meskipun dalam misalnya bahasa Arab atau kultur Arab Timur Tengah itu biasa memanggil orang itu memang namanya. Ya Abdullah, Abdullah. Jadi ya kalau kata kan tidak sopan gitu. Kalau manggil orang langsung namanya, nanti kan nggak ada. Biasanya kita tambahin Pak ini atau Bu ini. Kalau dulu misalnya kan langsung nama, jadi memang mungkin
kesannya beda, tapi ya kita maklumi saja gitu. Tapi ini juga menunjukkan tadi, jadi orang-orang Bani Israil itu seperti itu. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami sungguh tidak sabar, tidak tahan, tidak betah, tidak nyaman, tidak tahan gitu. Ala ta'amin wahid, atas atau pada satu makanan saja gitu. Nah ini watak manusianya kali ini bosenan, Fad'u lana, maka tolong mintalah untuk kita, mintakan berdoalah kepada Allah untuk kita. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, agar Allah Tuhanmu, Tuhan kita mengeluarkan untuk kita mimma, dari apa-apa yang tumbuhul ardu, yang tumbuh tanah atau bumi tumbuhkan, dari tanaman di bakaliha, dari sayur-mayurnya. Bakal itu sayur-mayur, hijau-hijau, hijau, wabisaiha, timun, gitu timunnya. Ini mungkin semacam-macam gitu, vegetarian. Wafumiha, kemudian bawang putih difum, wa adasnya, dan kacang adas, kacang polong atau kacang adas, wa basoliha, dan bawang merah gitu. Jadi